Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aura mengerikan. Lebih dari selusin sosok digantung di langit biru. Mereka semua terpencar dan tatapan mereka dengan hati-hati memindai pegunungan di bawah. Ini semua adalah orang-orang yang mengejar Xiao Yan. Masing-masing membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi. Namun, mereka tidak menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan saat ini. Chen Yun, bukankah Anda mengatakan bahwa bocah itu telah disambar segel petir darah Anda? Anda harus dapat mendeteksi tempat yang tepat. Di mana dia? Seorang lelaki tua berpakaian merah, berwajah kuning, akhirnya menoleh dengan marah meminta informasi dari lelaki tua berpakaian abu-abu di sampingnya setelah gagal menemukan jejak meskipun telah mencari beberapa saat. Ekspresi Chen Yun sedikit suram saat ini. Dia merasakan bahwa hubungannya dengan Blood Lightning Seal melemah dalam perjalanannya ke sini, terutama ketika dia baru saja memasuki area di sekitar pegunungan. Koneksi itu benar-benar terputus pada saat itu. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan rute yang ditransmisikan oleh sedikit koneksi sebelumnya untuk mencari. Namun, itu adalah upaya yang sia-sia meski telah menghabiskan waktu yang lama. Aku tidak tahu persis metode apa yang bocah itu gunakan untuk melepaskan segel petir darah yang aku tinggalkan di tubuhnya. Chen Yun menjawab dengan muram. Sejujurnya, dia merasa sangat terkejut saat ini. Kesulitan yang terlibat dalam melepaskan segel petir darah adalah sesuatu yang dia pahami dengan sangat baik. Namun, itu telah hilang dalam waktu kurang dari setengah hari. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kejadian seperti itu selama bertahun-tahun. Bukankah kamu sangat percaya diri dengan Blood Lightning Seal? Jika saya tahu bahwa ini akan menjadi kasusnya, saya yang lama akan langsung mengejar. Hong Tianxiao menjadi sangat marah mendengar ini. Jika mereka kehilangan koneksi, bagaimana mereka akan menemukan bocah itu setelah dia melarikan diri dari jarak yang sangat jauh? Untuk apa kamu menderu? Anda mengejar? HMPH. Apa kau tidak akan lama mengejar jika kau tidak takut pada boneka di tangan bocah itu? Chen Yun mengerutkan kening dan berbicara dengan nada agak kesal. Kamu berbicara omong kosong. Akankah aku yang dulu takut pada boneka anak nakal itu? Hong Tianxiao berteriak dengan marah. Begitu kami menemukannya, kamu bisa pergi dan menangani boneka itu. Chen Yun tertawa dingin. Dia segera melambaikan tangannya dan sebuah suara yang dalam terdengar, kalian semua harus pergi ke bawah dan mencari tempat itu sedikit demi sedikit. Bocah itu pasti masih di pegunungan ini. Aku tidak percaya dia bisa kabur di bawah mataku. Selusin ahli di langit terkejut sesaat setelah mendengar perintah Chen Yun sebelum mereka mengalihkan pandangan mereka ke Hong Tianxiao. Mereka adalah orang-orang yang diundang oleh klan Hong. Tentu, mereka perlu mendengar instruksi Hong Tianxiao. Lakukan apa yang dia katakan. Hong Tianxiao mengayunkan lengan bajunya dan memerintahkan mereka. Dimengerti. Lusinan pembantu yang diundang dari klan Hong akhirnya menangkupkan tangan dan menyebar setelah mendengar perintah. Mereka perlahan turun, membentuk-bentuk kipas, dan mulai mencari di pegunungan. Dua sosok manusia diam-diam melintas dan muncul di dalam hutan hijau subur di belakang kelompok Hong Tianxiao saat mereka mencari Xiao Yan. Wanita di antara mereka secara mengejutkan adalah Han Sui. Berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua berpakaian putih dengan senyum pahit. Tatapan lelaki tua itu melewati celah di antara cabang-cabang dan memandang kelompok Chen Yun di langit yang jauh. Ekspresi serius muncul di matanya. Kakek buyut, akankah mereka menemukan Xiao Yan? Mata panas Han Sui yang membara memandangi para pembantu yang diundang dari klan Hong saat mereka mencari tempat itu dengan hati-hati sebelum tanpa sadar bertanya dengan sikap prihatin. Gadis,
Meskipun aku yang dulu tidak mampu menahan amukanmu dan akhirnya membawamu ke sana untuk melihatnya, aku masih akan mengatakan kata-kata buruk terlebih dahulu. Jika ada situasi yang terjadi ketika saatnya tiba, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu prasyarat bahwa tidak ada yang akan menemukan identitas saya. Anda harus memahami kakek buyut. Tidak apa-apa jika hanya Hong Tian Xiao. Namun, Chen Yun adalah anggota dari Wind Lightning Pavilion. Klan Han kita tidak bisa menyinggung faksi semacam itu. Pria tua berpakaian putih itu menghela nafas saat dia berbicara dengan wajah yang agak serius. Aku telah mengambil resiko untuk membawamu ke sini terutama karena anak kecil itu membantu klan Han kita. Aku yang dulu tidak suka berutang budi kepada orang lain. Jika tidak, terlepas dari seberapa baik Anda mengatakannya, saya tidak akan menganggap masalah besar seperti menyinggung Wind Lightning Pavilion sebagai permainan anak-anak. Han Sui dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya saat dia mengangguk dengan tenang. Dia dengan lembut berkata, Sui tahu batasannya. Pada saat itu, kakek buyut harus turun tangan berdasarkan situasinya. Jika tidak memungkinkan, maka pergi saja. Mata bulatnya segera menjadi lebih merah di akhir kata-katanya. Pria tua berpakaian putih itu sekali lagi tertawa getir saat melihat sikapnya yang seperti ini. Dia mengusap rambut hitam halus Han Sui dan mendesah, dengan bisa membuat cucu perempuan kecilku bertingkah seperti ini, anak kecil bernama Xiao Yan ini benar-benar memiliki beberapa keahlian. Wajah cantik Han Sui mengungkapkan rasa malu ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja akan berbicara ketika ledakan terdengar di pegunungan yang jauh. Setelah ledakan terdengar, banyak suara siulan mulai dikirim dari kejauhan. Seseorang bahkan bisa mendengar teriakan samar, dia ada di sini. Apakah dia telah ditemukan? Tangan Han Sui terkepal erat. Bocah, kupikir kamu ingin bersembunyi seumur hidup. Chen Yun berbicara dengan ejekan. Sosoknya tergantung di langit saat tatapannya yang menyeramkan menatap pemuda yang perlahan berjalan keluar dari gua. Ada cukup banyak orang yang datang. Sepertinya penatua Chen benar-benar membenciku. Tatapan Xiao Yan menyapu langit di sekitarnya. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Hong Tian Xiao sambil berbicara sambil tersenyum. Begitu kamu mendarat di tanganku, kamu jelas akan mengalami kebencian dari diriku yang dulu. Chen Yun dengan kejam berbicara. Rasa sakit samar yang ditularkan dari tangannya seperti duri yang dengan kejam menusuk hatinya. Penghinaan itu menyebabkan niat membunuh di hatinya melonjak. Bocah, kali ini, aku yang dulu ingin melihat bagaimana kamu bisa kabur. Saya telah berjanji kepada keponakan saya bahwa saya akan mematahkan semua anggota tubuh Anda dan membawa Anda kepadanya. Tatapan Hong Tian Xiao mengungkapkan cahaya sengit saat dia menatap Xiao Yan. Suara seramnya menyebabkan para pembantu di sekitarnya diundang oleh klan Hong untuk merasakan dingin di hati mereka. Bibir Xiao Yan melengkung. Namun, senyumnya ini mengandung hawa dingin yang membekukan. Sepertinya kalian berdua benar-benar ingin membuatku mati dan pasti tidak akan menyerah. Karena itu, izinkan saya mengambil kedua nyawa Anda. Hong Tian Xiao langsung tertawa melihat senyum di wajah Xiao Yan. Dia mengejek, anak muda yang sombong. Apakah menurutmu boneka bisa menyelamatkan hidupmu? Senyum di wajah Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit asing saat dia mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak bersinar. Boneka iblis bumi juga muncul di depannya. Melihat kemunculan boneka iblis bumi ini, para pembantu klan Han di langit buru-buru mundur sedikit. Mereka juga sangat ketakutan dengan boneka ganas yang telah mematahkan salah satu jari Chen Yun. Mata Hong Tian Xiao juga sedikit mengeras saat boneka iblis bumi muncul. Wajahnya menjadi sedikit serius. Masalah boneka ini adalah sesuatu yang juga dia sadari dengan jelas. Hong Tian Xiao,
Karena kamu mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, kami akan menyerahkan boneka ini padamu. Serahkan bocah itu padaku untuk ditangani. Mata Chen Yun juga berkedip sedikit saat mereka menatap boneka setan bumi. Ada ketakutan samar di dalam diri mereka. Akhirnya, dia menoleh dan berbicara dengan Hong Tianxiao. Wajah Hong Tianxiao segera berkedut sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan dingin tertawa, serahkan pada diriku yang dulu. Kamu, di sisi lain, harus menghabisi bocah itu secepat mungkin. Tenang, kali ini, diriku yang dulu akan memberitahunya bahwa menyinggung Wind Lightning Pavilion adalah kesalahan terbesarnya. Tatapan Chen Yun menatap Xiao Yan dengan cara yang biadab saat dia berbicara dengan suara padat. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi niat buruk kedua orang tua ini. Jarinya dengan lembut mengusap cincin seputih salju itu tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, dia tiba-tiba menunjuk Hong Tianxiao dan dengan lembut berkata, "Bunuh dia." Boneka iblis bumi di depannya menginjak tanah dengan keras tepat setelah suara Xiao Yan terdengar. Batuan gunung retak dan tubuh boneka iblis bumi melesat ke langit seperti anak panah api. Itu dengan keras terbang menuju Hong Tianxiao. "HMPH, izinkan aku yang dulu untuk melihat betapa hebatnya boneka ini." Hong Tianxiao tertawa terbahak-bahak saat melihat boneka setan bumi mendatanginya dengan momentum yang ganas. Douki yang merah menyala melonjak keluar dari tubuhnya seperti nyala api ke segala arah. Tangannya terkepal dan pedang sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan kekuatan panas ketika diayunkan dan dengan keras membacok boneka iblis bumi. Dentang! Pedang itu menusuk bahu boneka setan bumi. Namun, hanya beberapa percikan yang tercipta. Bekas luka putih juga muncul di tempat pedang itu mendarat. Tubuh yang keras. Hong Tianxiao sedikit terkejut saat melihat ini. Dia dengan erat menggenggam kembali pedang itu. Dia kemudian bertabrakan langsung dengan boneka iblis bumi, dan pertempuran besar yang intens meletus. Chen Yun perlahan menurunkan tubuhnya sementara Hong Tianxiao mengganggu boneka iblis bumi. Dia tetap tergantung di langit tepat di depan Xiao Yan. Wajahnya yang kering menampakkan senyuman menakutkan saat dia perlahan berbicara dengan suara yang padat. "Bocah, kau telah mematahkan jariku. Nanti, aku akan benar-benar melumpuhkan ke-10 jarimu." Xiao Yan tersenyum tipis. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya bangkit. Beberapa saat kemudian, dia melayang dan mendarat di pohon besar. Tangan Hong Chen hanya diletakkan di belakangnya saat dia menyaksikan tindakan Xiao Yan. Matanya menunjukkan ejekan saat dia melihat Xiao Yan bergerak dari cara dia melihatnya. Xiao Yan hanyalah seekor tikus yang berjuang sebelum mati dalam situasi ini. Terlebih lagi, dia adalah kucing yang bermain dengan tikus, namun, ini hanyalah angan-angannya. Xiao Yan benar-benar mengabaikan ejekan di mata Chen Yun. Tangannya perlahan terbuka lebar saat dia perlahan menutup matanya. Gumaman lembut terdengar di dalam hatinya. "Pak Tua Yao, tolong pinjamkan kekuatanmu untuk sementara waktu padaku." Gumaman lembut terdengar perlahan. Sesaat kemudian, cincin seputih salju di jari Xiao Yan bergetar lembut. Segera, kekuatan spiritual yang sangat agung dan luas bergerak di sepanjang lengan Xiao Yan, dengan liar melonjak ke dalam dirinya seperti banjir. Dengan menuangkan kekuatan spiritual yang agung ke dalam tubuh Xiao Yan, ruang di sekitarnya tiba-tiba, tetapi perlahan-lahan menjadi terdistorsi. Aura mengerikan yang seperti seorang kaisar yang terbangun yang mendominasi dunia ini. Chen Yun, para pembantu dari klan Hong sekitar dan bahkan Hong Tianxiao, yang melawan boneka setan bumi, merasakan kebodohan sesaat di dalam kepala mereka begitu aura mengerikan ini muncul. Segera, kejutan yang sulit ditahan melonjak dari dalam hati mereka dengan cara yang mirip dengan rumput liar. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.